Indonesia bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bintaro 04 Demak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bintaro 04 Demak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini, pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan, sehat dan sehat iman kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, ditunjuk Bapak Sugiono. Yang ketiga, penyampaian diseminasi budaya positif. Yang keempat, penutup. Untuk acara yang pertama kita mulai pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Dan pada kesempatan hari ini dibawakan oleh Bapak Sugiono kepada beliau waktu dan tempat saya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Mari nikmat yang sudah kita terima ini kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Untuk yang pertama saya sampaikan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, namun dalam hal ini beliau tidak bisa hadir karena ada keperluan yang bersamaan, sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Maka di dalam kesempatan ini saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan nanti bila tidak berkenan dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, para Bapak Ibu yang ikut kegiatan seminar ataupun diseminasi budaya positif ini, semoga diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan di dalam kegiatan di siang hari ini.
Para hadirin yang saya hormati, karena di sini kami hanya mewakili, saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar tentang arahan ataupun dorongan. Hanya saja saya bisa menyampaikan semoga kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif ini, nantinya bisa bermanfaat untuk anak didik kita. Karena memang saat ini kita diharapkan untuk bisa mengembangkan budaya, yaitu sesuai dengan kurikulumnya, yaitu kurikulum Merdeka. Diharapkan kita semua, baik murid maupun para pendidiknya, bisa merdeka, bisa mengembangkan kreativitasnya. Yang penting tujuan untuk mencerdaskan bangsa dan untuk kemajuan generasi penerus lebih baik dan lebih sempurna dari saat ini. Mengenai kegiatan diseminasi budaya positif ini, lebih jelasnya nanti biar disampaikan oleh beliau, Ibu Ani Setiawati, yang ingin menyampaikan makna ataupun materi tentang diseminasi budaya positif ini. Para bapak dan ibu peserta kegiatan ini, saya harapkan bisa mengikuti sampai tuntas dan bisa membawa manfaat dan hikmahnya, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga untuk anak didik kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan tertib, lancar, dan membawa manfaat barokah untuk kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dan kesalahan yang saya sampaikan di kesempatan ini, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan para bapak ibu guru. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diono. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk acara yang ketiga, itu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Setiawati SPDSD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bintoro 4 Demak, serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bintoro 4 yang saya banggakan, saya sayangi, yang pada siang hari ini menyempatkan waktu untuk hadir dalam dalam diseminasi budaya positif. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Selebihnya nanti apabila ada materi yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai diseminasi budaya positif. Untuk acara ini yaitu untuk memenuhi aksi nyata modul 1.4 Salam Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Demak. Sebelumnya Bapak Ibu, kita berpantau dulu deh. Nanti
Nanti kalau saya membacakan patom, saya minta cakepnya nggih. Ya, nggih. Pergi ke toko membeli ballpoint. Dapat hadiah sepotong coklat. Izinkan saya tampilkan PowerPoint. Semoga presentasi ini bermanfaat. Jalan-jalan beli nasi babat. Tidak lupa minum air hangat. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Siang hari ini kita tetap semangat. Nanti kalau saya sampaikan semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Apa ya? Semangat pagi luar biasa. Ya, terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kita pada siang hari ini yaitu materi diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang kelima mengenai posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam mengenai keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Ya. Agendanya banyak ya. Nah, untuk sebelum kita ke materi, ada pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu jawab, tapi nanti jawabnya disimpan dulu ya. Nanti karena hubungannya dengan materi yang kita bahas nantinya. Nonton ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward pada siswa itu dapat memotivasi siswa. Memotivasi belajar siswa. Setuju? Yang ketiga, guru dapat mengontrol peserta didik. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian pertanyaan pemantik yang keempat, guru harus dapat memberi solusi pada permasalahan peserta didik. Setuju? Setuju. Berarti dari keempat pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu setuju semua ya jawabannya? Oke. Ya, kita lanjut ya. Itu nanti jawabannya nanti di pembahasan kita nanti ya. Nah, apa itu budaya positif? Nah, kita sering mendengar deh kata-kata budaya positif. Nah, tapi pengertian budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah atau di kelas yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini pengertian dari budaya positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, kita apa itu pendidikan saat ini, yaitu menuntun anak untuk merdeka, gitu ya. Nah, sedangkan merdeka itu apa toh? Ya, gitu. Ya, tidak hanya terlepas dari kata perintah, Bapak Ibu. Akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ya, jadi anak punya kemampuan untuk memerintah dirinya sendiri. Ngerti ya? Nah, bagaimana penerapan budaya positif pada kurikulum merdeka saat ini? Ya. Nah, itu bisa kalau di sekolah kita sudah melakukan pembiasaan ya, pembiasaan budaya positif, seperti contohnya yang kita lakukan setiap hari, piket salaman itu di depan, ya. Nah, itu pembiasaan 5S. 5S apa Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, pembiasaan 5S. Nah, ini merupakan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Itu sudah kita lakukan, ya. Kemudian
Yang selanjutnya contohnya ada upacara bendera. Itu mendisiplinkan anak. Ya, mendisiplinkan anak, punya rasa tanggung jawab juga. Kemudian contoh berikutnya yaitu piket kelas. Piket kelas atau Jumat bersih. Nah, Jumat bersih itu juga bisa ya. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan yaitu menuntun tumbuh perkembangan anak, ya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat alam itu disesuaikan dengan misalkan keadaan geografis suatu daerah. Otomatis di daerah kita digemak dengan daerah yang daerah pegunungan atau di daerah pesisir berbeda nih keadaan geografisnya. Maka untuk kita menuntut tumbuh kembang anak itu juga berbeda kebutuhannya. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kodrat zaman. Jadi saat ini kita dituntut untuk bisa menuntun anak mengikuti perkembangan zaman. Itu ya, sesuai perkembangan zaman. Tetapi apa? Peran kita sebagai seorang guru itu menuntun. Jangan sampai anak-anak itu melewati batas. Itu ya. Nah, untuk menciptakan ekosistem yang kolaboratif dalam penerapan budaya positif, guru harus mampu memberikan teladan dalam menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada murid atau sebagai sistem among. Jadi kita memberikan contoh, kita memberikan teladan kepada siswa-siswi kita. Itu ya. Kemudian selanjutnya pengembangan nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan dengan berpihak pada anak dan menyenangkan. Ya, ini filosofi Ki Hajar Dewantara itu menginginkan kita sebagai seorang pendidik itu menghamba pada siswa, menghamba pada murid. Menghamba pada murid artinya murid itu kita jadikan sebagai objek. Kita jadikan sebagai objek. Nah, guru, posisi guru di sini sebagai fasilitator. Itu ya, sebagai fasilitator. Kita menuntun tumbuh kembang anak. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita tumbuhkan ke anak itu banyak sekali. Contohnya di sini sudah ada apa saja Bapak Ibu? Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dermawan, patuh, bersyukur, tanggung jawab, ya, percaya diri, semangat. Nah, banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tumbuhkan dari diri seorang siswa. Itu ya. Kita lanjut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kita tidak bisa menyamakan karena apa? Kebutuhan anak, minat anak, potensi anak itu berbeda. Minat anak berbeda. Jadi kita menciptakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat anak, bakat anak, potensi anak. Gitu ya. Dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Apa saja? Ayo. Ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa? Berkebinekaan
global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada lagunya ya? Nah, ada lagunya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Oke, siap ya? Mobil belajar Pancasila. Bapak Ibu bisa berdiri, monggo. Kita lanjutkan ya. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin itu biasanya dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Jadi kata disiplin itu biasanya hanya terbatas dengan kata patuh, gitu ya. Yang patuh berarti itu disiplin, gitu kan? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sudah ada di slide atas tadi, ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tetapi tanpa adanya sogokan, tanpa adanya ancaman atau hukuman. Itu ya. Jadi anak-anak itu melakukan disiplin itu sadar dari keyakinan dari dirinya sendiri. Ya. Nah, dari faktor internal, bukan eksternal, gitu ya, dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena takut diancam atau takut dihukum dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi motivasinya itu dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, sebagai ilustrasi, psikiater pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Salah satunya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Banyak yang mengatakan bahwa disiplin itu adalah hukuman. Padahal tidak ya.
Nah, ini miskonsepsi yang biasa sudah terterap di pikiran kita. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, meski diintimidasi, meski diancam, atau diberi iming-iming sesuatu. Contohnya kita ini ibaratkan, coba bapak ibu tangannya semua menggenggam. Nah, bayangkan yang ada di genggaman bapak ibu itu sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang sangat berharga bagi bapak ibu. Ya. Kemudian coba berpasangan dengan sebelahnya. Yang sebelahnya mencoba untuk merebut, meminta sesuatu itu. Boleh dengan cara apapun. Boleh merayu, silakan. Boleh mengancam, mengintimidasi, bagaimana caranya supaya merebut barang yang bapak ibu genggam itu. Nah, bapak ibu coba Bapak ibu coba itu mau diberikan atau tidak? Ayo. Dipertahankan. Kenapa alasannya coba? Karena berharga dari kita sendiri. Contohnya misalnya uang, mau direbut teman, mesti nggak boleh tak bu? Ya. Karena sesuatu itu berharga buat saya. Maksud tak kasihkan. Meskipun saya diancam, meskipun saya diintimidasi atau diiming-imingi sesuatu, nah itu memang sesuatu yang berharga bagi kita pertahankan loh. Itu ya, itu menurut Bu Jumiah. Ada yang sampai kene sih aku ada ya. Tapi anak saya kene gitu. Nah ini ya. Nah, dalam ilustrasi tadi ya, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tadi? Siapa? Diri sendiri. Arab ini kepala itu tak buka, tak kasih ke orang tersebut atau tidak, atau kita tetap pertahankan. Itu yang memegang kontrol siapa? Diri kita sendiri. Itu ya. Nah, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, disiplin juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, bukan karena pujian atau hukuman. Tadi ya, jadi guru hanya apa itu namanya, tidak bisa memaksa anak untuk memberikannya ini loh, punya aku tak kasihkan, tidak bisa ya. Itu motivasi itu muncul dari internal, dari dirinya sendiri, bukan karena pujian atau paksaan atau diiming-imingi sesuatu ya. Nah, disiplin positif di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Itu ya. Kemudian kita lanjut, motivasi perilaku manusia, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi seseorang melakukan sesuatu itu pastilah memiliki tujuan. Ya. Memiliki tujuan, melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, dan tujuan itu pasti yang bermakna pada kondisi waktu saat itu. Ya. Nah, tidak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tidak juga untuk mendapatkan imbalan, ya. Tidak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tapi motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Aku pengen jadi seperti apa?
Itu ya. Jadi motivasinya lebih dari dirinya sendiri. Ya. Kita lanjut. Nah, tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang datangnya dari luar. Nah, sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, ini merupakan motivasi internal, motivasi yang munculnya dari dalam dirinya sendiri. Nah, hindari hukuman Bapak Ibu, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Pemberian hukuman, ya, seperti tadi pertanyaan pemantik tadi yang nomor 1 tadi, Bapak Ibu setuju apa tidak kalau pemberian hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Bapak Ibu menjawab setuju. Nah, padahal kita hindari hukuman, ya, hindari hukuman, kemudian memberi penghargaan yang berlebihan, memberikan reward, iming-iming sesuatu yang berlebihan, itu juga hindari, ya, hindari, karena itu merupakan motivasi eksternal, ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, ya, karena memberikan hukuman dan penghargaan itu merupakan konsep disiplin yang gagal. Kenapa dikatakan gagal? Karena memberikan hukuman itu yang pertama bisa menyakitkan. Bahkan anak itu akan terkena sampai besok, sampai jangka waktu lama. Bahkan sampai tua pun, kalau dulu waktu zaman sekolah pernah dihukum gurunya pasti masih teringat. Terkenang, ya. Nah, itu menyakitkan, memberikan memori yang menyakitkan, itu ya. Terus merasa tidak nyaman karena dengan memberikan hukuman maka siswa itu merasa tidak nyaman. Kemudian siswa juga merasa takut, ya, merasa takut. Kemudian merasa terpaksa melakukan sesuatu itu karena terpaksa, hanya untuk apa? Iya, menghindari ketidaknyamanan tadi, menghindari hukuman, itu ya. Ya. Kemudian ini cenderung membuat murid menyembunyikan kesalahannya, ya. Akhirnya menimbulkan bohong, itu ya. Nah, murid menjadi rendah diri, seperti itu. Kemudian pemberian penghargaan yang kedua, ya, pemberian penghargaan yang berlebihan itu juga tidak efektif. Karena apa? Karena bisa merusak hubungan antar siswa. Murid yang diberi reward dengan murid yang tidak diberi reward, tidak dikasih penghargaan, maka akan menimbulkan iri, ya. Saya dikasih kok aku tidak, seperti itu, ya. Nah, kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka melakukan sesuatu tujuannya hanya untuk mendapatkan reward, ya, tidak memang benar-benar apa yang mereka inginkan, apa yang mereka impikan, gitu ya. Nah, karena ada iming-iming tadi. Nah, kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas siswa, ya. Yang terakhir, menghukum dengan sistem perankingan. Biasanya memberikan perankingan itu tuh, itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, kayak gitu lah. Nah, itu ya, itu juga namanya bisa dikatakan menghukum dengan sistem perankingan. Kita lanjut. Nah, di sini konsep disiplin yang dikatakan sukses, yaitu yang pertama konsekuensi. Penguatan hanya jangka pendek,
monitoring terus-menerus dan murid menghormati peraturan. Konsekuensi, yang namanya konsekuensi itu dibuat siapa Bu yang buat? Ada peraturan, anak sudah tahu ini aturannya seperti ini. Nek aku melanggar aturan seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Itu ya, itu namanya konsekuensi. Nah, yang yang lebih baik, yang grade-nya tinggi adalah menggunakan restitusi. Ya, menggunakan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Nah, masalah bisa terpecahkan, murid menjadi lebih bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, dengan menggunakan restitusi. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu apa beda hukuman, konsekuensi dan restitusi? Apa bedanya? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan hanya dari satu pihak, misalkan dari pihak guru atau pihak sekolah. Siswa tidak ikut di dalamnya untuk membuat hukuman tersebut. Ya. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di sini. Ya. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan hukuman. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hanya bisa menerima saja murid itu. Nah, kalau konsekuensi itu suatu terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan siswa. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya, mengetahui aturan-aturan itu. Nah, jika mereka melanggarnya, maka akan menerima konsekuensinya ya, atas pelanggaran yang dibuatnya. Ya. Nah, kemudian kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi murid supaya tahu bisa, aku melakukan kesalahan ini, aku bisa belajar dari kesalahanku sebelumnya. Itu ya. Nah, kemudian restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Ya, bukan karena paksaan. Itu ya, bukan karena paksaan. Kita lanjut. Nah, di sini ada kasus. Yo, coba dilihat di depan ada kasus. Coba tebak kuis di samping ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Terus disuruh menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya, hukuman. Lanjut yang kedua. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Biasanya anak-anak itu di meja itu dicoret-coret atau pakai tip X atau pakai ballpoint, ya. Nah, disuruh membersihkan coretan-coretan tersebut. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Termasuk konsekuensi karena mereka sudah tahu itu ada aturannya, tidak boleh mencoret-coret meja seperti itu ya. Nah, karena mereka melanggar, maka konsekuensinya disuruh membersihkan. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya,
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul sekali. Ya. Kemudian yang terakhir, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, suruh nyopot sepatunya. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, gitu ya. Nah, seseorang melakukan sesuatu itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yeah. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yeah. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yeah. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kemudian keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Gitu ya. Kita lanjut. Kebutuhan bertahan hidup. Apa maksudnya? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, ya, kebutuhan akan rumah, makanan, ya, itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Bahkan kebutuhan biologis juga, ya, ini untuk bertahan hidup. Kita lanjut. Yang kedua, kebutuhan cinta, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya. Kita lanjut. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi terampil, untuk diakui atas prestasinya, ya, pengen diakui prestasinya, seperti itu, ya. Itu namanya kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, untuk bermain-main, tertawa, gitu ya. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal-hal yang baru. Pengen mencoba, ya, itu namanya kebutuhan kebebasan. Nah, di sini ada kasus, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya, gitu ya. Nah, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kebutuhan kasih sayang, ya, cinta dan kasih sayang, ya. Di sini ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku, ya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya di kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, gitu ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, ya, dengerin ibu guru aja. Nah, ini kebutuhan anak apa? Aku bosan. Nah, kesenangan, ya, kesenangan, ya. Kita lanjut. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Nah, ini kebutuhan akan apa, Bu? Penguasaan. Karena apa? Karena apa? Kok dikatakan kebutuhan akan penguasaan? Karena ini hubungannya dengan apa tadi? Pengen diakui. Nah, prestasinya tadi, ya. Nah, sebagai seorang guru, kita memiliki
posisi kontrol, ya, posisi kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrol seorang guru, ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua yaitu sebagai teman, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru percaya hanya ada satu cara pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia sendiri, gitu ya. Memberikan hukuman. Hukuman itu tidak hanya hukuman fisik, Bapak Ibu, tapi hukuman verbal. Termasuk apa? Melalui ucapan. Ada kita bocah orang iso-iso, ya. Bocah orang mudeng-mudeng yang diwarai, nah, seperti itu. Itu sudah termasuk kita memberikan hukuman, hukuman verbal, gitu ya. Nah, itu yang bisa apa? Membuat anak itu merasa minder. Nah, gitu ya. Nah, kemudian posisi kontrol berikutnya membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ngomongnya lebih lembut, ya, membuat lebih lembut, terus membuat orang lain merasa tidak nyaman, Nah, posisi kontrol yang berikutnya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru di sini, kalau kita menempatkan kita sebagai diri kita sebagai teman, itu ada positif dan ada segi negatifnya, Bapak Ibu. Positifnya apa? Kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman, ya, lebih akrab, benar. Ada hubungan sosial emosional antara guru dengan murid, itu ya, lebih akrab. Tetapi jangan salah, di sini juga pasti ada segi negatifnya. Negatifnya apa? Membuat anak itu lebih manja, kemudian lebih merasa ketergantungan, menciptakan ketergantungan. Kalau suatu saat kita tidak membantunya, mereka akan mengatakan, "Halah, Bapak Ibu guru ngomong enggak bantu aku ini kan," gitu kan. Ya, itu anak itu akan merasa ketergantungan. Ya. Nah, kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini berarti kita mengawasi, ya. Kita bertanggung jawab. Yang namanya pemantau, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, posisi kontrol yang paling baik itu sebagai manajer, Bapak Ibu. Ya, kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi murid kita tuntut untuk menyadari kesalahannya, kemudian menyelesaikan, mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Itu ya. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil dalam memperbaiki kesalahan yang ada, gitu ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol di sini ada sebagai penghukum: patuhi aturan sekolah. Awas, nanti kamu mendapatkan hukuman loh kalau tidak mematuhi aturan. Seperti itu. Itu kata-kata yang biasa terucap seperti itu, ya. Itu menempatkan diri kita sebagai penghukum. Kemudian kalau yang membuat rasa bersalah, ini kita akan lebih halus dalam mendekati siswa, ya. Sudah berapa kali Bu Guru bilang, Bu Guru kecewa dengan perbuatanmu, Nak. Nah, itu lebih halus, ya, lebih halus.
Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ayolah nak, jangan seperti itu. Kamu harus lebih tertib. Nah, itu ya. Kemudian sebagai pemantau, contohnya apa yang telah kamu lakukan, apa konsekuensinya, seperti itu. Sedangkan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini kan menanyakan anak untuk menggali ngerti. Oh, ini aku membuat kesalahanku apa? Mencari kesalahannya sendiri dan bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Nah, jadi tahu kesalahannya dan mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Gitu ya. Nah, di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu guru, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Kesepakatan kelas? Keyakinan kelas? Ya, sudah ya. Nah, mengapa dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ya, karena keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya terhadap nilai-nilai kebajikan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian atau aturan tertulis. Itu deh. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan. Dalam keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi murid dilibatkan. Jadi murid dilibatkan. Ya, ada kesepakatan. Gitu ya. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami. Jadi jangan pakai kalimat kata-kata yang panjang yang bertele-tele sehingga sulit untuk dipahami. Ya. Nah, kita lanjut pembuatan keyakinan kelas di sini. Nah, keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak, ya, lebih jelas. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan universal tadi, ya, pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya, ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada di kelas A dan kelas B itu kan berbeda kondisinya. Jadi apa itu keyakinan kelasnya juga bisa berbeda. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisakah keyakinan kelas ini berubah, Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, ini udah fleksibel ya, bisa berubah. Kita lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya, ya, kelas 6B tahun 2024-2025 ini ya. Yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai, saling membantu, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi tujuannya bukan untuk menebus kesalahan, ya, tetapi untuk belajar dari kesalahan, gitu ya. Nah, kita menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu guru yang berperan sebagai manajer, ya, sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua,
validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini deh. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam melaksanakan segitiga restitusi ini, apakah tahapannya harus urut? Kalau ada murid kita yang bermasalah, kita menyelesaikan, apakah harus urut? Tidak. Tidak harus urut. Yang terpenting semua ketiga tahapan ini terlaksana, gitu ya. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi belajar dari kesalahan, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses, gitu ya. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Contohnya, manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, itu bagian dari menstabilkan identitas, gitu ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, contoh kalimatnya dalam memvalidasi tindakan yang salah itu yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Pasti seseorang melakukan sesuatu pasti punya alasan, ya. Nah, entah itu alasannya bisa dibenarkan atau tidak, pasti ada alasan yang mereka penuhi untuk situasi pada saat itu, gitu ya. Nah, kita lanjut menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Misalnya, apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, apa kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar? Kan gitu kan? Nah, terus apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Seperti itu. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu contohnya, ya, menanyakan keyakinan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tidak, ya? Nah, tidak. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya kenapa murid itu melakukan hal tersebut, gitu ya. Nah, ini dokumentasi budaya positif yang saya lakukan di kelas saya menggunakan segitiga restitusi dan penyusunan keyakinan kelas, ya. Contoh kasus yang pertama di kelas saya, Putri sering datang terlambat ke sekolah, terlambat masuk kelas, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, ini contoh menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Nah, contohnya seperti ini.
banyak minat ya untuk diperbaiki. Nah, setelah ini apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Ya, kamu lebih awal ya. Kamu lebih awal berarti tidak apa? Ya, tidak main game sampai larut malam ya. Itu contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini Putri terlambat sekolah karena apa tadi Bapak Ibu? Karena bangun kesiangan. Alasannya kenapa? Kita tanyakan. Alasannya kenapa kok bangunnya kesiangan? Oh, alasannya kalau malam tuh sukanya main game sampai larut malam. Ya, itu alasannya. Nah, kemudian kita tanyakan apa pelanggaran apa, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, gitu ya. Terus kita cari solusinya. Kita ajak murid untuk mencari solusinya atas permasalahan tersebut. Itu ya. Nah, kemudian kasus yang kedua, Akbar marah dan kesal karena PR-nya dicontek oleh Fafa, sehingga membuat Akbar emosi lalu menendang kursinya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu contoh menyelesaikan masalah di kelas ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Nah, pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino.
Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Itu ya. Nah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki. Ya, saya perlu kancing baju saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 seperti ini. Ya. Ibu Suti pun kembali bertanya pada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu, gitu ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Nah, menanyakan pada Dino. Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana cara menjahit Bu? Nah, Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia untuk belajar menjahit? Nah, Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Nah, dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto dan yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nah, terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, Dino dan Anto, ya, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama lagi, bersendau-berau lagi, sudah baikan, ya. Nah, kemudian kita analisis Bu dari kasus tadi, ya, kita analisis posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Ibu Suti selaku Ibu Kepala Sekolah, ya. Nah, posisi kontrol Ibu Suti di sini menerapkan sebagai manajer. Buktinya apa kalau Ibu Suti itu menerapkan dirinya sebagai manajer? Ya, betul sekali. Ibu Suti mengajak diskusi, mendiskusikan kejadian yang terjadi antara Dino dan Anto. Kemudian Ibu Suti mempersilahkan Anto mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kemudian Ibu Suti mengajak Anto untuk berkolaborasi dengan Dino untuk memberikan solusi terhadap kesalahan yang dilakukan Dino kepadanya. Itu ya. Nah, ini Ibu Suti menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Kemudian bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Nah, Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan tahap restitusi menstabilkan identitas. Buktinya apa kok menstabilkan identitas? Buktinya yaitu tadi menanyakan perasaan Dino. Ya, Ibu Suti menanyakan perasaan Dino, kemudian meyakinkan Dino bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ini namanya masuk di dalam menstabilkan identitas. Ya. Kemudian Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan melibatkan dia dalam pencarian solusi terbaik, gitu ya. Nah, kemudian kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Tanggung jawab, ya, karena dia melakukan sesuatu, dia harus bertanggung jawab, ya. Dia memecahkan masalah dan tadi persahabatan. Ya, buktinya tadi sudah selesai masalahnya, kemudian mereka bercengkrama lagi, baikan lagi, gitu ya. Nah, kita ada sekarang di sesi terakhir
sesi terakhir kita, yaitu kita refleksi dulu ya sebelum kita tutup ya. Nah, kita refleksi dulu. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ayo, bagaimana perasaannya Bu Bila? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan ini yaitu senang, terus jadi tahu yang sebelumnya seperti ini, akhirnya harus seperti ini. Oke ya, senang ya Bapak Ibu ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa Bu? Yang asalnya saya berpikirnya seperti ini, oh ternyata ini sebenarnya salah, yang betul seperti ini. Hah? Ya, coba. Kita jadi tahu cara mengatasi masalah yang terjadi pada siswa yang baik. Oh gitu ya. So ya, kita Bapak Ibu jadi tahu oh cara menyelesaikan masalah ya yang dihadapi anak yang baik itu bagaimana, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu, kemudian apa rencana Bapak Ibu selanjutnya ke depannya? Apa rencananya? Ayo. Ya, monggo. Dari pengalaman tadi kita bisa menerapkan hal-hal yang positif tadi kepada siswa yang mempunyai masalah. Terima kasih Bapak Ibu, beri aplaus untuk Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu menerapkannya dalam pembelajaran kelas. Oke. Nah, Bapak Ibu sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir untuk berdiskusi untuk diseminasi budaya positif ini. Kurang lebihnya apabila saya dalam menyampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buat Bu Ani. Tapi aku dua kata buat Ani, hebat dan luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Bu Ani tadi bisa menginspirasi kita sebagai teman, sebagai teman sejawat ya, bisa mengikuti jejak beliau untuk menjadi guru penggerak. Di akhir kata saya sebagai pembawa acara minta maaf kata salah dan ucapan. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.